Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ade Pratama Barosa. Saya dari program studi Teknologi Penangkapan Ikan semester 5 dari kampus Politeknik Alih-Usaha Perikanan, Jakarta. Di sini saya akan berbagi materi pembelajaran mengenai manajemen pelabuhan perikanan dan kesia bandaran. Manajemen pelabuhan perikanan merupakan hal yang ada kaitannya dengan aktivitas yang dilakukan di pelabuhan perikanan yang berkaitan erat dengan fungsi dan peranan pelabuhan serta kaitannya dengan kapal yang akan berangkat menangkap ikan dan bongkar muat setelah melakukan penangkapan ikan. Selanjutnya, pengertian pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagaimana tempat kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan lainnya. Sebaran pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia pada saat ini mencapai 669 pelabuhan perikanan. Karakteristik dari pelabuhan perikanan. Berikut adalah poin-poin yang harus kita lihat atau harus kita perhatikan sebelum melakukan pembangunan atau pendirian pelabuhan perikanan di suatu daerah. Yang paling penting itu adalah jarak tidak terlalu jauh dari fishing ground, daerah yang luas sehingga tidak menyulitkan pembangunan pelabuhan, lokasi berhubungan dengan daerah pemasaran ikan, cocok untuk melakukan pembangunan pemecahan gelombang, pangkalan pelabuhan, dan sarana di pantai menjadi satu unit disesuaikan dengan perencanaan terpadu. Selanjutnya ada jenis-jenis pelabuhan perikanan. Di sini ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Tipe A adalah pelabuhan perikanan samudra. Pelabuhan perikanan samudra ini adalah untuk melayani kapal-kapal yang berukuran 60 GT ke atas dan bisa menampung kapal sebanyak 100 buah kapal perikanan di kolam labuh, bahkan lebih. Dapat pula melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan lepas pantai, ZEE, dan perairan internasional. Untuk jumlah ikan yang didaratkan sekitar 40.000 ton per tahunnya. Dan juga memberikan pelayanan untuk ekspor. Selain itu tersedia juga tanah untuk industri perikanan. Masuk ke tipe B atau kelas 2, Pelabuhan Perikanan Nusantara. Pelabuhan ini dirancang terutama untuk melayani kapal perikanan berukuran 15-16 gross ton sekaligus. Pelabuhan ini juga melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan ZEE Indonesia dan perairan nasional. Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 40-50 ton per hari atau sekitar 8.000 sampai dengan 15.000 ton per tahunnya. Terus untuk tipe C itu ada pelabuhan perikanan pantai. Pelabuhan ini dirancang untuk melayani kapal perikanan berukuran 15 sampai dengan 5 sampai dengan 5 gross ton ke atas. Pelabuhan ini dapat menampung kapal sampai 50 kapal perikanan atau 500 GT sekaligus. Pelabuhan ini juga melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan pantai. Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 15 sampai 20 ton per hari atau sekitar 4.000 ton per tahunnya. Tipe D adalah pangkalan pendaratan ikan. Pangkalan pendaratan ini adalah salah satu unsur prasarana ekonomi di pelabuhan, dibangun dengan tujuan menunjang keberhasilan pembangunan perikanan, terutama perikanan skala kecil yang kurang dari 44.000 ton per tahunnya. Jadi, di pangkalan ini hanya bisa mendaratkan ikan per tahunnya itu kurang lebih 4.000 ton per tahun. Dan kapal-kapalnya sendiri sekitar 5 GT atau sampai 10 GT. Bisa dibilang kapal-kapal nelayan yang skala kecil. Fungsi pelabuhan itu ada dua, fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan. Fungsi pemerintahan adalah sebagai berikut. Jadi dia hanya melaksanakan fungsi kepemerintahannya, contohnya pembinaan, melayan mutu, tempat pelaksanaan penyuluhan, pelaksanaan kesia bandaran, tempat publikasi hasil perikanan dan kelautan,
pemantauan wilayah pesisir, pengendalian lingkungan, kepabeanan atau keimigrasian. Terus untuk fungsi kepengusahaannya sendiri, yaitu adalah sebagai berikut. Pelayanan tambat labuh, kapal perikanan, pelayanan bongkar muat ikan, pelayanan pengelolaan hasil perikanan, pemasaran, dan distribusi ikan, pemanfaatan fasilitas lahan di pelabuhan perikanan, pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan, pelayanan logistik dan pembekalan kapal perikanan, wisata bahari, penyediaan atau pelayanan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Terus fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan itu ada fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Terus kita masuk ke Syahbandar Perikanan. Syahbandar Perikanan adalah pejabat pemerintahan yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk kepengurusan administrasi dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. Berikut adalah tugas-tugas dari Syahbandar. Salah satunya itu yang paling penting adalah menerbitkan surat persetujuan belayar. Jadi apabila kapal itu dikatakan tidak layak beroperasi, maka Syahbandar tidak akan mengeluarkan SPB-nya. Terus peran Syahbandar di pelabuhan perikanan dalam pemberantasan illegal fishing apa aja sih? Mengawasi keluar masuk kapal perikanan di pelabuhan perikanan, mengawasi tata tertib keselamatan pelayaran bagi kapal perikanan, pemeriksaan dokumen penandaan kapal perikanan, pemberian sanksi yang tegas bagi kapal perikanan yang tidak memberikan logbook penangkapan ikan, pelaksanaan sertifikat hasil tangkapan, memfasilitasi kelancaran tugas observer yang akan ditugaskan di kapal. Terus pemeriksaan apa saja yang dilakukan oleh Syahbandar Perikanan, yaitu pemeriksaan ulang alat tangkap. Yang pertama, jenis alat tangkap ikan, jumlah alat penangkap ikan, spesifikasi alat penangkap ikan, spesifikasi alat bantu penangkap ikan, spesifikasi mesin bantu penangkapan. Jadi apabila kapal tersebut menggunakan alat-alat atau yang dikatakan tidak ramah lingkungan, maka Syahbandar tidak akan memberikan izin untuk melakukan izin belayar dari kapal tersebut atau SPB-nya. Terus pemeriksaan teknis dan nautisnya kapal perikanan adalah sebagai berikut. Tanda selat, kelayakan kapal dan teknis pembersihan, kesesuaian alat penangkapan ikan, peralatan pencegahan pencemaran, alat komunikasi, peralatan navigasi, peta dan perlengkapan lainnya, alat keselamatan, alat pemadam kebakaran, palka ikan, dan jenis mesin pendingin yang digunakan. Berikutlah materi yang telah sudah saya bagi. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa like dan subscribe dari video saya ini. Selamat pagi.